Shalom Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena tiba waktunya kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 135 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Kau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Kaulah sumber kehidupan kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 640 ayat 1 dan 2. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca hukum Allah yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 644 ayat 1 dan 2. Jemaat yang terkasih, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah dan mengaku dosa kita. Ya Tuhan,
kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri ke hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa kita secara pribadi dalam keheningan. Dengarkanlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 104 ayat 1 tambah 8.
Marilah kita membaca epistel sebagai pendahuluan khotbah untuk kita pada minggu ini, yaitu dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kita bergantian membacanya secara responsoria atau secara responsoria. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Sampai demikian pembacaan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 639 ayat 1 dan 2. Bersama-sama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat, marilah kita menyaksikan iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, di ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Pemberitahuan topik khotbah perayaan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Kedua, Senin 24 Mei 2021, yaitu pembaharuan oleh Roh. Dua, dalam rangka tetap menjaga kesehatan kita bersama dan menghindari penyebaran COVID-19, Parhalado meminta agar kita semua memperhatikan dan mengindahkan protokol kesehatan 7M sebagai berikut. A. Menggunakan masker di luar maupun di dalam ruang. B. Membasuh tangan selalu dengan air mengalir dan sabun. C. Menjaga jarak fisik. D. Menjauhi kerumunan. E. Membatasi mobilitas atau perjalanan. F. Memakai peralatan makan minum dan senantiasa sanitasi sendiri. G. Merawat pola hidup, makan, tidur, olahraga, kerja, pikiran, ibadah, bersih dan sehat. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 105 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan khotbah pada perayaan Pentakosta yang kedua, Senin 24 Mei 2021, diambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian dituliskan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh
memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pesta Pentakosta ini termasuk pesta yang besar di gereja HKBP. Itu sebabnya kita merayakan pesta Pentakosta ini selama 2 hari berturut-turut. Mulai minggu kemarin 23 Mei 2021 dan hari ini Senin 24 Mei 2021. Pentakosta adalah peringatan turunnya Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh Allah yang bekerja di dalam diri manusia, roh yang selalu mengingatkan manusia untuk melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Dalam perayaan Pentakosta yang kedua hari ini, di sini kita diminta untuk memilih. Dalam khotbah ini Rasul Paulus menggambarkan ada 2 macam kehidupan yang saling bertolak belakang dan yang saling tarik menarik antara satu dengan yang lain. Yang pertama, hidup yang dikuasai oleh daging. Hidup yang dikuasai oleh daging artinya hidup yang dikuasai oleh dosa. Daging ini sering diterjemahkan hidup yang memberontak terhadap Allah. Karena itu hidup menurut daging adalah hidup yang berpusat kepada dirinya sendiri, yang dikuasai oleh hasrat dan keinginan manusia. Hidup dengan sesuka hatinya dan hidup yang selalu memberontak kepada Allah. Hidup dalam daging ini digambarkan Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Di situ Rasul Paulus jelas menggambarkan perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain yang sebagainya. Barang siapa melakukan perbuatan daging, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan pasti tidak berkenan di dalam Allah. Memang hidup dalam daging kelihatannya enak karena memberikan kenikmatan, tapi kenikmatan yang sesaat, namun akan membuahkan ketakutan di dalam kehidupan manusia. Baru yang kedua, hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh artinya hidup di dalam Kristus. Sebagaimana manusia hidup, demikian juga dia hidup di dalam Kristus. Dia tidak pernah terpisah dalam Kristus karena seluruh hidupnya dipenuhi oleh Kristus. Pikirannya bukan lagi memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, tapi dia sudah memikirkan yang dikuasai oleh Kristus. Hidupnya tidak lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi, tapi telah berpusat kepada Kristus. Karena itu, dalam khotbah ini, Rasul Paulus mendaftarkan banyak yang dapat dilakukan oleh Roh Kudus, yang diperoleh setiap orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Yang pertama, tadi ayat 2a dikatakan
Roh memberi hidup. Karena Roh Kudus yang mengarahkan seluruh hidup manusia untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Maut tidak lagi bisa menguasai manusia. Walaupun semua manusia akan menjalani maut, walaupun semua manusia akan menjalani kematian sebagai hukuman akibat dosa, namun kematian itu telah diubah oleh Yesus menjadi jalan menuju kehidupan yang kekal. Sebaliknya, orang yang hidup di dalam daging sebenarnya adalah orang yang secara tidak langsung dia bunuh diri secara rohani. Yang kedua, tadi dalam ayat 2b juga dikatakan bahwa roh itu memerdekakan. Hidup di dalam daging adalah hidup di dalam perbudakan, hidup di dalam hawa nafsu yang dapat menimbulkan ketakutan dalam diri manusia. Tetapi hidup yang di dalam roh, itulah yang memerdekakan manusia dan yang membebaskan manusia dari ketakutan. Baru yang ketiga, hidup manusia itu telah diadopsi, diangkat oleh Allah. Roh Allah yang memberikan kepastian kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu sebabnya Roh Allah yang memberi kepastian kepada kita bahwa kita memanggil Allah itu sebagai Bapa dan kita sebagai anaknya. Dan itulah yang diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Kita dimampukan memanggil Bapa kepada Allah dan kita adalah anaknya. Baru yang keempat, manusia itu telah diberikan hak waris. Jika kita telah menjadi anak Allah, maka kita juga menjadi hak waris atas semua yang dimiliki oleh Allah. Karena itu tidak cukup hanya percaya saja, tapi juga harus bertumbuh dan bertumbuh. Agar menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam iman. Pekerjaan Roh Kudus yaitu mendewasakan iman manusia agar manusia itu bertumbuh dan bertumbuh. Sehingga dia bisa memiliki akar yang kuat karena dia bertumbuh di dalam Kristus. Baru yang kelima, Roh Kudus inilah yang memberikan pengharapan. Paulus menyadari bahwa setiap orang akan mengalami banyak hambatan, banyak penderitaan, banyak siksaan akibat menyatakan imannya. Selama hidup di dunia ini, semua orang harus berjuang melawan segala macam godaan, segala macam keinginan duniawi. Manusia itu harus dapat bagaikan ikan di laut. Coba kalau kita lihat ikan di laut. Sekalipun laut itu rasanya asin, tetapi ikan itu dia tetap tawar. Dia tidak mau dipengaruhi oleh asinnya rasa laut, dia tetap menjadi ikan yang rasanya tawar. Manusia juga dituntut bagaikan ikan di laut. Dia dituntut untuk berjuang. Jangan serupa dengan dunia ini, tapi hendaklah merubah sikap dunia ini yang tidak baik menjadi baik. Dan yang pasti ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Ini sulit. Ini sulit kalau kita memang mengandalkan diri kita sendiri, tapi ini akan menjadi mudah ketika kita mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena orang yang dikuasai oleh Roh Allah adalah orang yang memiliki pengharapan di dalam kehidupannya. Orang yang memiliki pengharapan itu digambarkan, pengharapan itu bagaikan sauh. Sauh itu adalah jangkar. Ketika sebuah kapal hendak tenang di tengah lautan, dia akan
melemparkan jangkar sauhnya ke tengah laut. Sehingga bagaimanapun gelombang laut tidak akan mempengaruhi kapalnya karena sudah ada sauh, jangkar yang ditancapkan di dalam laut. Demikianlah juga gambaran pengharapan, bahwa pengharapan itu yang membuat kita mampu untuk melihat kehidupan yang lebih baik. Yang terakhir, yang keenam, Roh Kudus ini yang membantu kita dalam berdoa. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Siapapun orangnya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Kita juga tidak tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Manusia itu sebenarnya kalau di hadapan Tuhan, dia bagaikan seorang anak kecil yang menginginkan semuanya yang membahayakan dirinya. Kalau anak kecil kadang ada di hadapannya pisau, dia pegang itu pisau. Dia tidak tahu bahwa pisau itu bisa memberikan bahaya terhadap dirinya. Apapun yang ada di sampingnya, kalau anak yang baru kecil itu akan dia, maaf kata, dimasukkan kepada mulutnya. Sekalipun itu yang kotor, dia akan masukkan itu kepada mulutnya. Dia belum tahu itu bahaya bagi dirinya. Tapi kalau orang tua melihatnya, dia akan melarangnya supaya jangan memasukkan yang kotor itu kepada mulutnya dan jangan memegang alat-alat yang tajam seperti pisau, karena itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Dan disinilah peranan daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang membantu kita untuk mengartikan bahwa sesuatu itu bahaya yang harus kita hindari. Dengan kuasa Roh Kudus, kita diajari untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus, kita menjadi orang-orang yang berkualitas dalam spiritualitas kita. Orang yang memiliki spiritualitas akan terus belajar untuk berperilaku seperti Kristus. Seorang yang memiliki spiritualitas yang baik, dia akan menularkan spiritualitasnya itu kepada lingkungannya, sehingga lingkungannya dapat dia ubah dari yang tidak baik menjadi baik. Hidup dalam roh ini akan meningkatkan spiritualitas kita dan membuat hidup kita berguna, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi hidup kita akan berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, bagi semua orang yang ada di sekeliling kita. Marilah kita menerima hidup di dalam Roh Kudus, agar roh itu betul-betul bekerja dalam diri kita, memancarkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami akan kuasa Roh Kudus yang boleh bekerja di dalam diri kami. Melalui ibadah Pentakosta kedua yang kami rayakan pada saat ini di rumah kami masing-masing, Engkaulah Tuhan yang senantiasa memberikan roh-Mu ke dalam diri kami, sehingga kami Engkau mampukan untuk melihat yang terbaik dan melakukan yang terbaik dalam setiap aktivitas kami sehari-hari. Semua yang kami harapkan, Engkaulah Tuhan yang memberikan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Seluruh jemaat-Mu dalam aktivitasnya Engkau berkati. Yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, Engkau beri kesembuhan sehingga mereka tetap berharap di dalam Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 645 ayat 1 sampai ayat 2. Roh
Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, Shalom, selamat Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati.